Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Sodikin MA selaku pembimbing di mata kuliah ilmu qiraat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta konsep ilmu qiraat. Yang pertama, ilmu qiraat itu pengertiannya. Ilmu qiraat ialah ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan kata-kata Al-Quran berikut cara penyampaiannya, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan, dengan cara menyadarkan setiap bacaannya kepada salah seorang imam qiraat. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan antara qiraat dan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung kemukjizatan yang berpahala bila membacanya, yang sampai kepada kita dengan periwayatan yang mutawatir, yang diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian ada macam-macam qiraat, yaitu ada mutawatir, masyhur, ahad, syadz, maudhu, dan mudraj. Dan kemudian sumber qiraat. Sumber qiraat itu ada yang dari Al-Quran dan juga ada dari sunnah. Kemudian yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan qiraat. Itu ada qiraat pada masa Nabi dan sahabat. Kemudian sejarahnya pada masa tabi'in dan imam qiraat. Selanjutnya juga pada masa pembukuan ilmu qiraat, kemudian qiraat pada masa kita sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada sebab munculnya perbedaan qiraat. Di dalam sebab munculnya perbedaan qiraat ini ada yang mempengaruhinya, ada yang dari faktor internal, ada faktor internal Al-Quran dan ada juga dari faktor eksternalnya. Adapun faktor internal Al-Quran yaitu karena perbedaan yang pertama itu perbedaan qiraat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika mengajarkan Al-Quran, Nabi tidak hanya mengajarkan dalam satu bacaan. Ini dikuatkan dengan hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran turun dengan 7 huruf. Ketika terdapat perbedaan, sahabat selalu menyandarkan kepada Nabi, kemudian Nabi membenarkan mereka. Inilah yang menjadi dalil bagi qiraat mutawatir dengan sanad yang sahih sampai kepada Nabi. Kemudian yang kedua itu ada perbedaan turunnya Al-Quran. Karena perbedaan turunnya Al-Quran. Kemudian faktor yang ketiga itu ada tidak adanya nakat, tidak ada tanda titik, dan syakal atau tanda harkat atau baris. Kemudian yang terakhir, kemudian yang faktor eksternal itu, pemicu pertamanya itu karena perbedaan takrir Nabi terhadap qiraat sahabat. Kemudian yang kedua itu perbedaan riwayat dari sahabat. Yang ketiga perbedaan bahasa dan dialek atau lahjat. Kemudian yang itu aspek-aspek perbedaan qiraat. Yang pertama ada perbedaan harokat dan syakl tanpa adanya perbedaan makna ataupun bentuk tulisan. Yang kedua, perbedaan harokat dan syakl yang berimplikasi terhadap perbedaan makna namun tulisannya tetap. Kemudian yang ketiga itu ada perbedaan huruf, yakni berimplikasi terhadap perbedaan makna dan bentuk tulisannya. Kemudian perbedaan huruf dan berbeda tulisan namun maknanya tetap. Kemudian perbedaan huruf dan berbeda tulisan serta berimplikasi terhadap perbedaan makna. Kemudian perbedaan dalam hal at-taqdim, mendahulukan, dan al-ta'khir, mengakhirkan kalimat tertentu dalam susunan ayat.
Kemudian yang terakhir itu perbedaan dalam bentuk al-ziyadah atau penambahan dan al-nuqsan yaitu pengurangan kalimat atau lafaz tertentu dalam susunan ayat. Kemudian yang terakhir itu ada hikmah perbedaan qiraat. Adapun hikmahnya yaitu dengan adanya perbedaan qiraat dapat memperkokoh kesatuan umat Islam. Kemudian yang kedua itu perbedaan qiraat merupakan keringanan dan kemudahan bagi umat Islam secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya itu menunjukkan kemukjizatan Al-Quran terutama dari aspek lugawinya, karena dengan adanya berbagai macam qiraat dapat menggantikan kedudukan ayat-ayat yang bisa menjadi banyak jika tidak dipadatkan dalam qiraat. Kemudian dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan yang terakhir itu merupakan kemuliaan dan keutamaan umat Muhammad SAW atas umat-umat terdahulu. Kemudian bab yang selanjutnya yaitu riwayat hidup imam qiraat dan imam periwayatannya. Yaitu di sini ada 7 imam, yaitu yang pertama Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.